Ciananda, No BP 19101155110091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung keputusan. Informasi yang diperlukan pengambilan keputusan. Yang pertama ada struktur keputusan. Terstruktur melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan diperlukan dapat disebutkan lebih awal. Yang kedua, tak terstruktur. Situasi di mana tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Yang terakhir, semi terstruktur. Beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk mengarah ke suatu keputusan yang direkomendasikan. Tingkat pengambilan keputusan manajemen yang harus didukung oleh teknologi informasi. Yang pertama, manajemen strategis. Mengembangkan tujuan umum organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Yang kedua, manajemen taktis. Rencana jangka pendek dan jangka menengah, jadwal dan anggaran, serta menentukan kebijakan prosedur dan tujuan bisnis untuk subunit perusahaan. Yang ketiga, manajemen operasional. Manajer operasional mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Aplikasi kecerdasan bisnis, yaitu aplikasi berdasarkan analisis informasi yang dipersonalisasi dan tersedia di situs manajemen pengetahuan dan teknologi dukungan keputusan. Sistem dukungan keputusan, yaitu sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem dukungan keputusan menggunakan yang pertama, model analitis, yang kedua, bisnis data khusus, yang ketiga, wawasan dan penilaian dari pengambilan keputusan itu sendiri, yang terakhir, sebuah proses pemodelan interaktif berbasis komputer untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Sistem informasi manajemen merupakan jenis yang sebenarnya dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Pemrosesan analitis online memungkinkan manajer dan analisis untuk secara interaktif memeriksa dan memanipulasi sejumlah data yang detail dan terkonsolidasi dari berbagai sudut pandang. Menggunakan sistem dukungan keputusan. Ada 4 jenis dasar aktivitas pemodelan analitis. Yang pertama, analitis what if, yaitu bagaimana perubahan terhadap variabel-variabel tertentu yang berpengaruh terhadap variabel lain. Yang kedua ada analisis sensitivitas, yaitu mengobservasi bagaimana naik turunnya satu variabel yang berpengaruh terhadap variabel-variabel lain. Yang ketiga ada analisis goal seeking, yaitu merubah nilai-nilai beberapa variabel sampai satu variabel yang diinginkan mencapai nilai tertentu. Yang terakhir ada analisis optimalis, adalah mencari nilai-nilai optimum variabel-variabel tertentu berdasarkan kendala-kendala yang ada. Pengambilan data untuk dukungan keputusan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dukungan keputusan manajer dan profesional bisnis melalui sebuah proses yang disebut dengan knowledge discovery atau penemuan pengetahuan. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang mengombinasikan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem dukungan keputusan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi eksekutif level atas berkaitan dengan informasi tentang sebuah faktor keberhasilan yang penting bagi perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan, yang pertama itu ada praktek,
kedua kebijakan, yang ketiga solusi bisnis terbaik pada proyek. Teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Yang pertama ada sistem pakar, kedua jaringan neural, ketiga logika fuzzi, yang keempat algoritma genetika, yang kelima virtual reality, yang keenam ada agen intelijen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.